Pak Asep. Mohon senang ngobrol Pak Kepala. Beliau iya cepat akrab ya. Ya, terus ada pastinya. Atas dari tadi kan ya? Terus info dari potong-potong enggak. Berarti atas PNS jadi baca. Pak Asep. Terus alhamdulillah 2020 saat nanti genap pada kosong Pak. Angkatan abi teh di kosong kita yang lama TKJ nanti asal kami abi tadi kita langsung keblos. Tanya silaturahmi, gimana kabarnya hari ini, sehat Pak Asep? Sehat Pak. Selalu semangat, alhamdulillah saya juga sehat dan selalu semangat lah dalam melaksanakan pendampingan ini. Kita melakukan pendampingan pertama tapi nyantai aja ya, walaupun saya orangnya serius tapi agak nyantai aja. Siap Pak. Tapi kadang-kadang susah gitu ya. Emang gaya anak ya. Siapa? Jadi ini pendampingan pertama ya memastikan bahwa Pak Asep sudah paham lah apa yang akan kita lakukan hari ini. Hari ini kita ngobrol-ngobrol lah coaching prosesnya. Jadi coaching itu menggali potensi Pak Asep, kemudian mudah-mudahan potensi itu menjadi kompetensi, jadi keahlian ke depannya. Jadi saya akan banyak bertanya, kemudian gini, ketika Pak Asep menghadapi masalah, saya malah akan memberikan solusi. Solusi itu Pak Asep sendiri yang dihadapi. Itulah coaching cuma ngajak ngobrol sih wartawan mungkin ya secara kerjanya teh. Nanti saya mungkin akan banyak bertanya tentang modul 1.1. Sebelumnya Loka 0 dulu, gimana mengenai Loka 0, pendapatnya, kemudian kekurangannya apa, perbaikan yang harus dilakukan apa. Itu banyak bertanya seperti itu. Juga modul 1.1 tentang filosofi pemikiran KHD ya, kerja dengan cara. Juga modul 1.2 tentang peran dan nilai penggerak. Nanti mungkin kita akan ngobrol tentang itu. Tapi ulah gempur lah, nyantai wenya walaupun dia siap. Kita ngobrol biasa lah ini mah, ngobrol biasa. Abdi tinggal Pak Asep udah lengkap ya dokumennya, tadi juga udah ada aksi nyata, tadi saya lihat sudah di print. Angka 1 sampai 5 juga udah store ya ke Abdi ya. Makasih itu dokumennya sudah cukup lengkap. Nah, saya ingin bertanya gimana sih proses selama 1 bulan, capaian selama 1 bulan Pak Asep selama 1 bulan ini lancar pembelajaran, bisa LMS-nya? Alhamdulillah Pak lancar, semangat sih sebetulnya kalau lihat Pak, karena memang saya berangkatnya bukan dari teknik ya. Jadi saya bukan dari pendidikan, dari teknik gitu. Jadi melihat apalagi paradigma baru Pak ya. Betul. Jadi melihat begitu di modul 1 langsung udah ini semangat gitu, ngejar-ngejar tugasnya teh nggak merasa ada beban gitu ya. Terus gitu. Bagus, ini saya modul juga sudah terisi ya, modul 1.1 sudah terisi, karena akan juga udah lengkap ya 1 sampai 5. Kira-kira tadi saya juga udah ngobrol dengan kepala sekolah, sebenarnya kepala sekolah sangat mendukung ya. Betul Pak. Saya ingin bertanya dengan hal lain selain kepala sekolah, kira-kira hal apa lagi yang mendukung Bapak menjadi CKB? Apakah keluarga juga mendukung, guru-guru di sini mendukung, siswa mendukung? Boleh menceritakan siapa saja yang mendukung Anda untuk menjadi CKB? Saya mulai dari keluarga dulu Pak ya. Memang itu lingkungan terkecil lah gitu ya di saya itu keluarga, memang keluarga sangat mendukung. Bahkan kadang ketika ada Zoom malam Pak ya, ada Zoom malam itu kadang anak karena udah ada anak satu baru umur 3 tahunan. Jadi kalau ada Zoom ya bawa dulu sama ibunya, ya mengamankan gitu, ya kompak, ya sama lah. Nah kemudian kalau misalnya di sekolah dari guru-guru mulai ini Pak, jadi guru-guru juga pasti lagi ngerjain apa, nah, ngobrol dan segala macam, apa yang bisa dibantu gitu kira-kira. Sebetulnya kalau saya mah untuk guru-guru ya kalau memang masih
masih pembelajarannya mungkin masih di kelas gitu kan ya, kalau pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian gue masih bukan untuk ke lingkungan yang lebih luas gitu ya. Jadi hanya sekedar ya sharing-sharing aja, membantu, mendukung lah apapun yang saya lakukan mungkin ya, dengan cara berdiskusi mungkin ya, tukar pemikiran. Kemudian dari siswa itu sangat antusias sebetulnya Pak dengan pembelajaran yang agak berbeda mungkin ya kalau di tahun sebelumnya. Bahkan sih sebetulnya kalau ngelihat di tahun sebelumnya ada kelas, karena saya udah nggak ngajar di kelas 11 Pak, kelas 12 saya ngajarnya, nah kebetulan PKL kan otomatis. Nah saya tuh gini aja Bu, biar saya ada gitu ya pembelajaran dimana kalau misalnya tuker ini gitu ya, misalnya kalau ibu lagi kebetulan suka ada yang ini Pak izin atau sakit apa gitu ya, bisa sama saya di infal gitu caranya. Nah pas ngobrol-ngobrol di kelas ternyata memang kangen ke kelas apa gitu ya, karena saya nggak ngajar di kelas 11, ngajar yang anak-anak mendukung lah dengan keadaan. Alhamdulillah, berarti berbagai faktor sudah mendukung, mudah-mudahan jadi itu penggerak. Amin. Terus apa harapan Bapak ketika mengikuti guru penggerak ini? Ada harapan tertentu nggak? Harapan yang paling utama memang perubahan pembelajaran yang terjadi Pak. Yang pertama pembelajaran di kelas, mudah-mudahan yang paling utama itu siswa mungkin dapat mengeksplor dirinya sendiri, mengeksplor seluruh potensi yang ada pada dirinya sehingga dapat bermanfaat dan membuat dia bahagia dan selamat. Siswa ya, jadi apa bisa lebih baik supaya siswa dapat mengeksplor potensi dalam dirinya. Ada kekhawatiran nggak ketika mengikuti guru penggerak ini? Ada yang dikhawatirkan nggak? Sebetulnya memang kekhawatiran yang pertama jadwal ya. Ya betul Pak. Jadi karena sebetulnya menjabat di kepala BKK pasti berangkat kemana gitu, nganterin atau apa, kemudian ada kebetulan ikut pelatihan yang lain juga, pengembangan diri gitu Pak ya, pengembangan diri kemarin ada untungnya, tapi untuk yang sekarang itu tidak lolos Pak pelatihan yang digitalnya. Biasanya saya lolos terus, sekarang mungkin kalau saya kan harus fokus mungkin itu diterima, ambil positifnya itu mungkin jadwal Pak yang ini ada. Jadi ingin mengatur waktu, mungkin ingin bisa mengatur waktu dengan baik. Iya betul. Membuat penjadwalan yang baik. Jadi khawatirannya mengatur waktu itu hampir semua CGP saya tanya itu memang khawatirnya, aduh gimana nih ngatur waktu, ngajar dan lain sebagainya. Tapi saya yakin ya karena itu Anda sudah bisa ngobrol, khawatirannya tidak bisa mengatur waktu, tapi berusaha. Saya yakin Pak Sep itu solusinya ya. Jadi berusaha mengatur waktu dengan baik dan sudah bisa memikirkan. Jadi kekhawatiran ini tidak terjadi kan, akhirnya Pak Sep bisa mengatur waktu. Betul Pak. Salah satunya mungkin karena takdir dari Allah ya. Ini tidak lolos, mungkin ya kita harus mengerjakan yang lain yang lebih penting. Jadi ya tidak ambil hikmahnya ya dari satu kejadian, bisa ambil hikmahnya. Terkadang ya solusinya itu ketika tidak lolos itu mungkin yang terbaik. Apakah harapan ini sudah terwujud hari ini ketika dalam 1 bulan ini? Kan tadi berharap ya siswa itu bisa mengeksplor. Ada nggak siswa yang sudah berhasil? Sebetulnya ukuran eksplor kecil sudah muncul Pak ya. Kalau di teknik biasanya kan ukurannya project Pak ya, keahlian itu. Tapi saya ukur perubahan terjadi ketika siswa sudah tidak diperintah lagi untuk berbuat sesuatu. Contoh misalnya membuang sampah, itu udah nggak perlu saya buang sampah atau gimana. Jadi sebelum pembelajaran itu sudah dilaksanakan gitu. Udah langsung inisiatif sendiri gitu. Buang sampah sendiri. Itu mungkin perubahan dari siswa. Oke, selanjutnya berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bapak terima, apa perubahan yang Bapak Ibu lakukan di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya pertama ada ini Pak, di awal mungkin pembiasaan yang tadi ya, buang sampah, kemudian berdoa dulu supaya memang kalau kodrat alamnya di sini memang budayanya budaya agamis gitu Pak ya. Saya mau masukin ke sana.
kemudian setelah itu ada pembelajaran sebetulnya semi berdiferensiasi, karena memang saya juga belum terlalu ini masuk ya. Kadang ada anak ini misalnya Pak, saya tuh kan kalau desain itu Pak beda-beda ya. Jadi dia tuh desain tuh saya kasih tema, otomatis ketika dikasih tema itu dia yang bikin gunung, ada yang bikin rumah, ada yang bikin apa gitu ya, beda-beda. Nah gitu, pertanyaan pun atau metode pembelajaran pun akan berbeda. Kalau ke sini mah ngobrolin misal warna aja, dari mulai warna udah agak beda, ini beda. Nah saya terapkan metode pembelajarannya sesuai dengan yang dia bikin sini misalnya apa gitu ya. Jadi berpihak pada murid mungkin Pak ya. Ya betul. Terus ada lagi tutor teman sebaya Pak. Oh, iya, nah saya pengennya si siswa itu ada mungkin jiwa keteladanan dari dia gitu yang ditularkan ke yang lain, atau dia bisa bermanfaat kecilnya buat temennya sendiri gitu di pembelajaran dia, tutor sebaya di kelas. Kemudian yang terakhir ada presentasi Pak. Presentasi ya, komunikasi presentasi ya, melatih komunikasi dia gitu, apa yang dihasilkan, kemudian dia tanggung jawab ketika ada pertanyaan dari temannya harus menjelaskan ini kenapa ngambil warna ini gitu ya. Bagus nih, kalau menurut saya nih Pak Asep ini sudah bukan seni berdiferensiasi, itu udah berdiferensiasi. Ketika mengatakan tutor sebaya, berarti kan siswa itu beda. Siswa itu ada yang sudah bisa, ada yang belum bisa, kan beda-beda ya. Makanya yang sudah bisa memberitahukan kepada yang belum. Kan different itu perbedaannya. Ya. Siswa ada yang bisa, ada yang belum. Itu masuk juga Pak ya? Iya, udah bisa dibedakan. Jadi siswa ini punya kewajiban, kepedulian ya terhadap siswa yang lain. Udah bukan seni, itu bagus. Bahkan suruh siswa menggambar terus oh ini berarti metodenya gini ya, ada sedikit perbedaan gitu. Udah bagus sekali. Terus kita juga jangan salah kaprah ketika pembelajaran berdiferensiasi itu, misalkan siswa yang belajarnya visual maka harus gambar aja semua, itu belum tentu. Memang kalau bisa sih berbagai macam. Jadi kalau ditampilkan ke Infocus ada gambarnya, ada suaranya, ada juga menyuruh siswa untuk bergerak, kan idealnya kan jadi ada kinestetik kan bergerak ya, betul. Visual, penglihatan, kemudian audio, pendengaran, semua itu harus mencakup. Tapi menggambar dulu nggak apa-apa, gambar, nanti gabungkan juga nih untuk yang ini. Jadi bareng-bareng aja, jadi pelajaran berdiferensiasi itu bukan dibedakan. Ini kelas yang audio, semuanya mendengar. Iya. Tetap aja siswa itu beda-beda, cuman kita jangan memaksakan. Misalkan siswa ini audio ya. Orang audio itu kan mendengar ya, pasti hafalannya bagus, tapi analisanya biasanya lebih bagus yang visual. Jadi orang yang mendengar itu jangan dipaksa, misalkan kamu harus bisa menganalisa sampai tingkat ini, jangan. Udah. Jadi hasilnya mungkin beda-beda Pak. Hasilnya beda-beda. Mungkin yang audio maka kemampuannya menghafal, hafalannya pasti yang luar biasa. Jadi kita jangan memaksa siswa yang melihat untuk menghafal itu juga. Iya. Jadi kalau hasil beda-beda ya kita harus ikhlas ya. Iya. Jadi nggak perlu memaksa siswa harus menguasai sesuatu. Akhirnya siswa jadi stres sendiri kan. Itu yang berdiferensiasi. Jadi perlakuan kita mungkin beda ya, ada perbedaan. Jadi perbedaan itu kita memahami siswa, cara belajar siswa. Ini udah bagus ya. Jadi siswa yang udah pintar besok kasih tahu yang belum. Ya. Dan kita jangan berharap siswa yang pintar ini bakal bisa memahamkan. Ya, kalau siswanya udah nggak bisa, kita juga belum itu bisa memahamkan dia. Tutor sebaya itu bagus ya, luar biasa. Terus apa saja pembelajaran yang Bapak dapatkan dari modul filosofi pendidikan nasional Ki Dewantara yang mendorong Bapak Ibu melakukan perubahan tersebut? Nanti deh, bisa perjelas pertanyaan ini. Jadi apa saja pembelajaran yang... Oh iya. Jadi apa sih, kenapa Bapak melakukan pembelajaran kayak tadi tutor sebaya dari modul? Apa yang mendorong Bapak melakukan pembelajaran tersebut? Sebetulnya menjadi motivasi. Ya betul, motivasi mungkin ya, karena saya tergerak dari ini Pak, modul 1.1 ada kata pendidikan itu menuntun. Sebetulnya proses itu yang perlu saya gali, karena sementara ini saya berpikir dulu sebelum masuk CGP itu menuntut Pak. Jadi menuntut siswa untuk melakukan sesuatu, tapi kalau sekarang lebih ke menuntun, misal hasilnya apapun, yang penting dia mengerjakan sesuai dengan keahlian dia atau kompetensi dia, dan yang tentunya dia juga merasa bahagia, nggak tertekan gitu. Nah itu mungkin yang memotivasi saya supaya saya bisa menjadi pendidik yang menuntun, bukan menuntut gitu.
Terus luar biasa ya itu. Memang betul itu filosofi yang utama dari kejadian tadi itu bisa menuntun. Bagaimana respon peserta didik atas perubahan tadi yang dilakukan oleh Bapak, responnya positif, negatif, bahagia atau gimana? Ya itu positif responnya, mereka juga bahagia, enjoy gitu belajarnya gitu kan. Nggak, sebetulnya kalau dulu saya pernah menghadapi satu kelas gitu ya, saya mengajar, kemudian ada beberapa anak yang memang tertekan itu gara-gara pernah saya tes kesiapan belajar ya, di tes matematika gitu ya. Kan ada beberapa, padahal hanya tes biasa gitu, nggak ada penuntutan gitu. Tapi pada akhirnya kesan ke mereka itu kan sebetulnya hampir di akhir semester tuh mereka tuh merasa, oh saya tuh nggak mampu di mapel ini gitu. Jadi nggak pede ya. Iya, nggak pede. Nah juga, ya. itu yang saya pelajari di sebelumnya. Oh ternyata asesmen kesiapan belajar itu memang bagusnya tidak mengarah langsung ke satu mapel gitu, lebih ke senang atau apa yang disenangi, apa yang mereka lakukan secara tidak diperintah gitu ya, secara otomatis. Bagus, berarti memang pembelajaran modul 1 kreatif sudah cukup berhasil ya memotivasi Bapak untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik. Apa hal yang sudah baik dari perubahan tersebut? Kemudian apa kekurangannya nih yang utama? Apa yang perlu diperbaiki? Nah, yang menjadi kekurangan sebetulnya saya selalu melihat di presentasi ya Pak, presentasi itu yang saya harus betul-betul bisa memotivasi mereka agar tampil atau ngobrol meskipun memang dengan bahasa dirinya sendiri. Contoh misal ketika presentasi kan aduh gimana kadang yang belum ya gemper gitu dan segala macam, tapi insya Allah dicoba terus menerus Pak, dimotivasi terus menerus. Jadi kalau yang belum bisa mungkin kemungkinan saya melihatnya ini harus dipaksakan jangan mungkin Pak ya, karena dituntut posisinya. Jadi dicoba mungkin dia yang bikin presentasinya, ini masih dicoba ya, dia yang bikin desainnya tapi orang lain yang ngobrolnya mungkin. Kalau ini mentok sampai akhir gitu kan saya juga gak mau menuntut dia untuk harus bisa gitu ya, tapi minimal dia ada kontribusi dia pun gitu. Betul, bagus. Memang sih kadang-kadang ada tuntutannya siswa itu harus bisa berbicara di depan. Iya, betul. Tapi kalau terlalu memaksa bisa siswanya stres ya. Kemudian nggak mau sekolah karena cuma disuruh presentasi nggak mau sekolah. Ya. Memang kita harus punya berbagai macam metode. Salah satunya itu mungkin coba dibacakan orang lain, mudah-mudahan timbul percaya diri, dulu berani. Iya. Yang mungkin baguslah Pak Asep sudah bisa berpikir sampai ke sana, bisa mencari solusi pada permasalahan yang ada. Iya. Dan perubahannya juga telah konkret ya. Apakah perubahan ini sudah di-input ke dalam LMS, ke aksi nyata yang modul 1 udah ya? Nah itu Pak di-input karena ada kesalahan ini. Jadi awal itu saya melihat ini di mana aksi nyata itu kan bingung Pak ya. Upload si aksi nyata itu karena tidak ada di LMS itu, ternyata saya di-uploadnya di refleksi 2 mingguan harusnya. Iya betul. Saya nguploadnya malah di demonstrasi kontekstual, jadi demonstrasi koneksi antar materi, di koneksi antar materi di akhirnya saya kasih nyata. Nah memang udah beres sih videonya mah, tinggal mungkin linknya dipindahkan saja gitu ya, pindahkan saja ke yang penting semuanya diisi aja ya. Kadang-kadang memang asal mirip ya jawaban yang ini dengan ini kok sama, biar aja lah kopas juga lah. Yang paling penting karena saya juga susah yang membedakan nih, ini maksudnya pertanyaan kemana. Kalau ngisi esai kemarin ya betul. Pas waktu daftar di PP juga sama gitu. Iya. Jadi kok ditanya ini kok jawabannya jadi sama. Kayaknya di kopas ya yang atas kata kalian pindahin. Ya itulah pindah kita. Yang penting mah diisi. Siap. Selengkap mungkin. Udah bagus ya. Kemudian ini portofolio digital. Saya pun sudah tahu portofolio. Nah ya portofolio digital. Iya, tapi saya belum bikin Pak itu. Tapi nyantai itu mah. Jadi kayaknya di akhir pelatihan ini. Udah mau jadi ujian akhir mungkin. Jadi tapi tetap rencana harus dari sekarang. Udah punya rencana pakai media apa, platform apa? Rencana kebetulan di sini ada ini Pak, ada
domain sekolah. Oh, langsung ke domain sekolah. Ya, tapi melihat yang lain kan sebetulnya ada yang pakai Google Site gitu Pak ya. Google Site mudah kayaknya. Saya kurang tahu. Tapi Bapak ada orang tech aja yang mungkin bisa lebih paham. Iya. Boleh pakai domain sekolah, pakai Ya. Google Site, cuman dengar-dengar Google Site lebih mudah. Iya, betul Pak. Google Site itu lebih Kita mudah. bandingkan saja lah menurut Bapaknya bagusan Ya. mana, mau Google Site atau domain sekolah. Ya. Tapi lebih keren sih Google domain sekolah tuh. Iya. Di perencanaan mah Google Site atau domain sekolah gitu kan. Kalau domain sekolah berarti buat webnya sendiri gitu ya. Iya. Buat segala macamnya sendiri. Nah, kalau Google Site saya lihat-lihat memang disediakan sudah tinggal tarik aja gitu. Bagus lah kalau punya rencana luar biasa lah kalau pengen menggunakan domain sekolah. Memang hasilnya pasti lebih baik ya daripada Google Site. Lebih gaya kan, jadi bukan saya titik Google kan. Iya, betul ada ininya nama si sekolahnya ke bawah gitu. Udah punya rencana nih komponen apa saja yang akan dituangkan di portofolio tersebut? Portofolio ya skill dimasukin, kompetensi mungkin Pak ya, pendidikan akhir, kemudian hobi betul. ya dimasukin, kemudian ada galeri CGP mungkin ya, kegiatan yang dimasukin. Terus mungkin kalau ini mah saya biasakan ada quote mungkin Pak ya di setiap tambah artikel mungkin ya. Oh iya, tambahkan artikel. Betul. Kalau punya karya ilmiah boleh tuh di sana. Oh, dimasukin boleh langsung Pak. Video juga kan dimasukin mungkin Pak ya? Boleh, hasil karya Anda. Nah, seperti apa bentuk penyediaan portofolio digital? Jadi misalkan halaman depannya apa dulu? Oh iya, jadi halaman depan itu rencana saya ada banner di atas, paling atas tuh rencana banner. Jadi si bannernya itu banner kegiatan-kegiatan, bentuknya ada video atau foto ya. Kemudian setelah itu baru ada tentang saya mungkin ya, apapun itu. Bisa dari data diri, setelah itu ada pendidikan dulu, setelah itu baru ke skill, kompetensi mungkin ya, terus ke galeri, baru artikel-artikel yang bagus. Berarti Anda sudah punya rencana ya? Ya, mungkin boleh setidaknya rencana dulu. Ya. Jadi kalau bisa sih sambil dikerjakan sedikit. Ya. Kadang-kadang kita kalau udah memulai masuk hilap waktu, jadi wah. Iya, betul Pak. Beres, kan? Betul Pak. Justru yang itu malas memulai. Kalau merencanakan kadang sambil jalan gini. Iya. Tapi kalau udah memulai kadang-kadang butuh waktu. Oke, mengenai kompetensi, ini masa asesmen ya, kira-kira kompetensi apa yang sudah Anda miliki? Untuk hari ini mungkin kompetensi yang diambil gitu dari nilai-nilai mungkin atau kompetensi bebas? Bebas ya. Kalau di IT belum teknologi itu karena memang kompetensi di awal. Yang kedua komunikasi, saya cukup komunikatif meskipun memang sebelumnya belum terarah Pak. Kalau sekarang setelah membaca nih modul 1.2 yang apa kebutuhan manusia, kemudian saya berada di lingkungan mana hari ini gitu. Jadi mungkin komunikasi yang saya keluarkan itu lebih terarah, lebih terkontrol mungkin Pak. Ada lagi yang pola otak itu ya, itu lebih saya jadiin pelajaran berpikir cepat, ada berpikir lambat gitu Pak. Bagus, berarti sudah menyerap ya. Ada lagi kompetensi yang lainnya, misalkan pernah hubungan, apalagi BKK. Kompetensi yang selanjutnya mungkin kompetensi networking, mungkin jaringan ya, jaringan luas mungkin Pak ya, di perusahaan-perusahaan, kemudian ada LPK, kemudian ada disnaker. Saya keseringannya memang berangkat ke luar gitu ya, kadang seminggu sekali ada, cuman untuk yang sekarang pas di CGP itu saya agak limpahkan ke staf saya, ada dilimpahin. Terus kompetensi manajemen karena saya mengelola di BKK Pak, ini udah agak lama juga, 2 tahun ya, 3 tahun, dan alhamdulillah ada perubahan yang terjadi. Kemudian ada lagi sekarang lagi merintis UP yang multimedia di produksi, jadi manajemen kepemimpinannya memang harus ada gitu Pak ya. Berarti Anda punya kompetensi manajerial ya, jadi bagaimana membuat UP, bagaimana melimpahkan tugas dan wewenang ya. Tadi juga Bapak sudah mengungkapkan untuk kompetensi komunikasi belum terarah ya, berarti kan kekurangan yang perlu ditingkatkan, dan Bapak juga sudah mengungkapkan
bahwa untuk meningkatkan itu ternyata dengan membawa 1.2 ya. Iya, betul. Kira-kira ada kompetensi lain nggak yang merasa Bapak masih kurang perlu ditingkatkan apa? Selain dari komunikasi mungkin ini Pak yang jadi permasalahan di saya, tingkat pemahaman dari teknologi sebetulnya menjadi apa ya, kalau teknologi itu kan bergeraknya cepat Pak ya. Iya, betul. Nah itu untuk ukuran minimalis mungkin saya ada kompetensinya, tapi untuk ukuran besar, perubahan besar ini memang perlu ada peningkatan, apalagi dengan AI sekarang Pak ya. Iya, betul. Dengan AI sekarang itu harus ada peningkatan, apalagi ada data science. Kemarin yang diikuti pelatihan itu saya ikutinya robotik Pak. Kemarin tuh tadinya mau ningkatin meskipun memang basicnya sudah ada, kemarin sudah bikin alat-alat yang sederhana lah, robotik yang pakai sensor gerak, sensor ultrasonik gitu ya. Tapi ada lagi yang lebih kerennya lagi gitu. Bapak TKJ asli kuliah dulu apa? Kuliah informatika Pak. Informatika. Harusnya RPL. Oh, RPL. Harusnya RPL. Oh, berapa? Bagus paham robotik itu kan Elin ya, teknika industri. Betul, Elin sama RPL yang dikejarkan robotik tuh. Betul sama RPL Pak. Ya, memang seperti peribahasa kadang-kadang. Justru semakin kita memahami sesuatu, semakin tahu kita kekurangan. Bapak itu betul paham untuk TKJ ya, bisa menggunakan LMS, kalau paham robotik, paham teknologi, bahkan lebih paham dari saya ya. Tapi Bapak merasa masih kurang ya. Betul. Ya itu peribahasa, semakin tinggi padi kan semakin menunduk. Iya. Semakin tahu kita kekurangan kita. Makanya kalau ditanya kompetensi apa yang perlu ditingkatkan, justru yang kita kuasai perlu ditingkatkan, padahal ada yang belum ya. Betul. Namanya ya informasi Iya. Tapi nggak apa-apa. Memang di sini ditanyakan kompetensi apa yang perlu ditingkatkan ya. Mungkin itu di bidang IT ya. Iya, betul. Kadang-kadang kayak gini. Ini kan self assessment ya, kita menilai diri kita sendiri. Mungkin kalau untuk mengetahui kekurangan kita, baiknya bertanya ke orang lain ya. Kekurangan kita seperti apa. Justru orang lain menilai Anda ahlinya loh bidang IT. Iya. Justru ya memang harusnya bertanya ke orang lain. Tapi dari ini memang self assessment sih, menilai diri sendiri. Berarti secara garis besar ada dua yang mungkin yang perlu peningkatan, tadi komunikasi dan pemahaman teknologi. Padahal itu Anda kuasai betul-betul loh Pak. Kadang-kadang gitu ya, kita juga mau memahami kekurangan kita, makanya itulah perlunya komunikasi. Nah setelah Anda mengetahui umpan balik tadi mungkin solusinya, adakah perubahan rencana setelah Anda mengetahui umpan balik tersebut? Apakah ada perubahan rencana Anda? Apa saja yang berubah? Maksudnya kan tadi Anda memahami kekurangan ya, untuk memperbaiki kekurangan mungkin ya tadi udah ya di modul 1.2. Apakah Anda punya rencana mungkin ke depan selain mempelajari modul 2 untuk meningkatkan supaya komunikasi lebih terarah? Yang pertama mungkin saya rencanakan ini Pak ya, karena sebetulnya sebelumnya memang sudah terjadwal ya, karena memang untuk yang sekarang karena kesibukan mungkin ada. Yang pertama baca buku. Kebetulan saya sebulan sekali beli buku Pak. Sebulan sekali. Terus yang kedua saya sering baca channelnya 1% kalau di YouTube gitu. Oh iya. Jadi sering lihat YouTube, sering teknologi ya. YouTube. Itu kan terbaru ya. Betul. Yang ketiga memang sering ngobrol Pak. Mungkin selain dengan siswa, mungkin yang mengajar dengan guru pun saya dicoba ngobrol lagi, tapi dengan pola yang setelah modul 1.2 kemudian setelah baca buku nih harusnya terarahnya seperti ini agar dilatih. Yang untuk yang teknologi ya itu dia Pak, saya cari lagi pelatihan-pelatihan. Kebetulan karena kalau sekarang saya melihatnya saya tuh orangnya di TKJ, tapi basic dulunya ini Pak di teknologi masih rumpun sama. Saya basic awalnya percetakan, desain grafis, masuk kuliah di RPL, masuk ngajar di TKJ gitu. Jadi ketika masuk ke sini tuh dikembangin. Ya, iya gitu Pak. Jadi dua-duanya pengembangan yang sekarang itu mau fotografi Pak. Pelatihan yang mau di ini berbayar sih kalau ya. Bagus, luar biasa. Pengembangan diri, jadi Anda sudah punya solusi, bahkan ya selalu ingin berubah ya. Iya. Mungkin dengan baca buku, dengan melihat channel YouTube yang terbaru, luar biasa. Ini terakhir, apa pembelajaran atau ide baru yang Bapak dapatkan setelah sesi pendampingan ini? Setelah kita ngobrol-ngobrol, apa nih pelajaran yang didapat? Iya, tadi sebetulnya agak
ini juga Pak ya, kalau misalnya melihat hampir semua ini kueh lah gitu ya, kalau misalnya ngobrol dengan Pak I, apalagi tadi Pak I sudah secara pengalaman sudah jauh lah dengan saya gitu ya, sudah ini. Nah tadi yang Pak I katakan di awal, jadi harusnya memang kekurangan kita itu ya bertanya ke orang lain ya. Bertanya ke orang lain, harusnya seperti itu. Betul, kita sakit hati. Nah itu Pak. Jadi refleksi, jangan takut untuk reflektif gitu ya, bersikap reflektif. Ya mungkin itu salah satu kekurangan saya juga dimasukin Pak ya. Jadi tersadar nih, harusnya kalau refleksi itu bukan berdasarkan diri saya sendiri nih, harusnya sama orang lain dicoba nih. Meskipun di modul ada Pak sebetulnya ya Pak juga ya. Tapi baru tersadarkan dari Pak Ai barusan kan langsung ya refleksi gitu. Bagus. Apa yang kira-kira perlu diperbaiki dari kegiatan pendampingan ini, kekurangannya, mungkin kekurangan saya apa nih kira-kira ada, silakan jangan takut lah dikomen saja, saya juga banyak kekurangan pasti. Ya kalau ini udah sangat keren Pak ya. Yang pertama tadi saya di awal-awal ngobrol sama Pak Ai, kalau yang lain tidak menggunakan kamera, tapi Pak Ai sudah menggunakan kamera dan dokumentasi, apalagi saya orang teknologi yang sangat menghargai Pak. Kalau kekurangan apa ya? Kalau kekurangan sudah lengkap semua. Mungkin kalau kalau kekurangan udah lengkap semua gitu Pak ya. Apa yang harus di iniin gitu ya, sudah sangat lengkap gitu Pak. Terima kasih banyak. Saya juga mungkin perlu refleksi karena saya juga masih ya kekurangan kita ngobrol hari ini. Ya saya mohon maaf kalau saya ada kekurangan ini, jangan sungkan lah mau nambah karena insya Allah tempat sakit hati dan orang lain itu yang memberikan saran yang positif harus kita terima ya. Jangan sungkan, gunakan saja. Oke, itu mungkin terima kasih banyak nih Pak Asep. Hapus saya jawabannya nih. Bapak ini makasih banyak. Saya juga sama dapat ilmu dari Pak Asep itu luar biasa. Kemudian LMS-nya mungkin kalau diisi nanti saya juga ini kalau kita suka ya. Waktu nanti saya cek memang tidak ada nilai ya. Jadi berupa lisan itu lisan. Jadi ini cuma bisa Untuk yang PI atau semuanya? PI mah saya cuma PI aja. Oh, Pak saja ya. Nggak ada nilai angka gitu ya? Nggak ada nilai angka dari nilai utama maka untuk dari seperti ini ya. Saya perlu tahu pasti lah. Ya. Tapi insya Allah kalau ada nilai mah saya juga nggak akan. Ya. Pasti yang namanya pelajar praktik pengen lulus. Pak. Ada yang mau ditanyakan? Ini Pak, mungkin kalau yang di LMS tadi udah dijelaskan gitu ya. Jadi yang masih kurang paham tuh refleksi 2 mingguan Pak ya. Itu terhitung 2 minggunya tuh dari atau per minggu aja kita misal modul 1.1 udah langsung lempar aja. Kalau yang sekarang 1.2 refleksi langsung gitu atau gimana polanya? Berdasarkan modul. Satu modul itu 2 minggu ya. Satu 2 minggu. Satu 2 minggu. Gitu ya. Udah mepet waktunya kan. Nanti memang yang mepet kalau K1 dengan K2 kan 2 minggu. Iya. Per modul aja mungkin Pak. Kalau jadi aman mah memang beres modul langsung kasih nyata gitu. Tapi yang paling penting mah diisi aja. Iya, siap Pak. Kalau waktunya kan nggak ada ya di situ kan, untuk si refleksi 2 mingguan mah nggak ada waktu deadline, due date-nya nggak ada gitu. Oh gitu, nggak ada due date. Nggak ada due date-nya. Sama sih saya juga itu masalah mengatur waktu, saya juga udah belum terisi gitu yang berapa gitu ya. Ya yang penting diisi, mungkin 2 minggu sekali ya berdasarkan modul saja. Jadwalnya juga memang harus cek lagi. Iya. Itulah, terima kasih banyak Siap. obrolannya. Sama-sama, diatur nuhun Pak atas kasumpingan tadi ya. Saya ya jamuan lagi. Cekap nuhun. Nuju sibuk ieu ambil di BKK. Itu Pak, da kos aya ieuan delegasi nu teh ngayakeun.